bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau salah seorang ulama di Madinah dan dosen di Universitas Islam Madinah. Menyusun satu kitab namanya Fikih Asmaul Husna. Yang selama ini Asmaul Husna kita kenal sebagai bacaan dan hafalan. Walillahil asmaul husna wad'u biha wadarul ladina yulhiduna an asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Bagi Allah memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, maka berdoalah dengan menggunakan nama-namanya atau dengan memanggil nama-namanya. Barang siapa yang menyimpang dari memanggil nama-nama Allah, maka sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami akan mengupas salah satu nama Allah, yaitu Ar-Razzaq, dan juga disebutkan dengan kata-kata Ar-Razik, artinya Allah yang memberikan rezeki. Pada halaman 123, waqad warada ismullahi ar-Razzaq, dan telah menghendaki Allah dengan nama Ar-Razzaq fi maudi'il Qur'anil Karim, pada pembahasan Al-Qur'an yang mulia. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa yaitu Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki, dzul quwwati, yang memiliki kekuatan, al-matinu, dan yang kokoh. Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah lah satu-satunya dan yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan, dan yang kokoh. Juga di dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Wallahu, adapun Allah, khairur raziqin, adalah zat yang sebaik-baiknya memberikan rezeki. Juga di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 58, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahuwa, dialah, khairur raziqin, zat yang sebaik-baiknya memberikan rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, warada ismu Ar-Razzaq, warada telah menghendaki siapa Allah, yaitu Allah, ismu Ar-Razzaq, dengan menggunakan nama Ar-Razzaq, fi sunnatin nubuwiyyah, juga disebutkan di dalam sunnah nubuwiyah, artinya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi sunanin musnad Imam Ahmad, dan juga disebutkan dalam kitab Sunan yang disusun oleh Imam Ahmad yang namanya Musnad Imam Ahmad. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu, kepada Anas bin Malik, qol, ia berkata, ghalla sya'aru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik,
harga-harga ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kenaikan. Walla syi'aru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi masih hidup, pernah terjadi lonjakan harga yang begitu tinggi. Faqalu, kemudian orang-orang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau sa'araka, seandainya engkau saja yang menentukan harga, bagaimana? Karena Rasulullah di samping sebagai Nabi, beliau juga sebagai kepala pemerintah di Madinah saat itu. Maka ketika terjadi kenaikan harga-harga barang, harga sembako, kebutuhan pokok, maka sampailah hal ini diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi kemudian menjawab, innallaha wa al-khaliqul qabidul basitu ar-raji al-mus'ir. Jawaban Rasulullah pada masyarakat pada saat itu ketika ditanya, ya Rasulullah, kami mengalami kesulitan dalam hidup karena kebutuhan makan, kebutuhan pokok, harga barang semakin naik ya Rasulullah. Kemudian, bagaimana kalau engkau saja ya Rasulullah yang menentukan harga ini? Tetapi Nabi menjawab, innallaha wal khaliqul qabidul basit. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaitu al-khaliq, yang menciptakan, al-qabidu, yang meluaskan, yang menyempitkan, al-basitu, yang meluaskan, al-razik, dan yang memberikan rezeki, al-mus'ir, dan yang menentukan harga. Jadi adanya keadaan masa yang tidak tertentu, ada fluktuasi harga, itu karena memang Allah lah yang mengendaki. Fa inni la arju an alqallaha fala yaqtulani ahadun bi muttamatin dolamat iyyahu fi damin wala. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku juga sama seperti kamu. Ingin aku sampaikan kepada Allah agar hamba-hambaku tidak mengalami kesulitan. Wala yabdulani ahadun bidul matin dolamatan, yang sesungguhnya tidak ada satupun yang mengendaki seperti itu. Tetapi iyyahu bidami walam, sesungguhnya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu, maka adapun Allah Subhanahu yang Maha Suci, wa ar-razzaq, zat yang Maha memberikan rezeki. Artinya meskipun terjadi fluktuasi harga, kenaikan harga, barang yang tidak menentu, tapi sesungguhnya Allah tetap memberikan rezeki. Ai al-mutakaffilu bi arzaqil ibadi, yang mencukupi terhadap rezeki bagi hamba. Terus ampun tambah stres, tambah masalah ketika terjadi fluktuasi kenaikan harga barang dan lain sebagainya. Itulah kehendak Allah, itulah sunnah Allah, sunnatullah, hukum-hukum Allah yang ini kembali bahwa Wallahu subhanahu wa ar-razzaq ay al-mutakaffilu bi arzaqil ibad. Pasti Allah akan berikan kecukupan. Berapapun kenaikan harga, contohnya
beberapa minggu yang lalu. Harga beras sampai 13.000 yang tadinya tadi 9.000. Tapi tetap al-mutakaffilu bi arzakil ibadi, Allah tetap berikan kecukupan. Orang mampu saja, bisa saja dengan berbagai cara Allah berikan kecukupan, mampu bisa memberi kebutuhan pokok yang dia harus capai. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Quran surat Hud ayat. Dan segala apa dari binatang yang melata fil ardi di bumi, illa 'ala Allahi, kecuali atas Allah, rizquha, rizkinya. Artinya kita itu ya tenang saja, santai mawon ketika menghadapi krisis ekonomi dan lain sebagainya. Kita gantungkan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan solusi. Jangankan kita, makhluk Allah yang sempurna, dabbah saja, binatang yang melata saja, tetap Allah berikan rezeki. Kemudian maka ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60 bahkan mempertegas berapa banyak, kata Allah, min dabbatin, dari binatang yang melata, la tahmilu rizquha, yang tidak bisa membawa makanannya, tetapi Allah masih tetap memberikan rezekinya. Wa iyyakum, dan juga untuk kita lihat binatang-binatang yang tidak punya kaki, bahkan tidak punya tulang sama sekali, yang hanya merayap, melata, latah milu rizquha, tidak bisa membawa makanannya, tapi tetap Allah yarzuquha, Allah yang akan memberikan rezekinya, Allah yang akan mencukupinya, wa iyyakum, dan juga kepada kamu semua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui nama Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq, ketika kita agar diluaskan dan dilapangkan rezekinya, panggillah nama Allah, yaitu ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Kemudian wa razaqallahu li ibadihi nau'ani, Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu ada dua jenis atau dua macam. Al-awwalu, yang pertama, rizqul 'am, rezeki yang bersifat umum. Ini Bapak Ibu, yasmilul birra wa fajirbi, baik yang mencakup hal yang baik maupun yang tidak baik. Maksudnya rezeki yang bersifat umum Allah berikan kepada hamba Allah, baik dia berbuat baik maupun tidak berbuat baik, atau yang disebut dengan fajir. Fajir itu artinya pendosa. Ini rezeki yang bersifat umum. Apakah ia beriman atau tidak beriman, apakah ia mukmin atau tidak mukmin, atau kafir, apakah dia ibadah atau tidak ibadah, Allah tetap akan memberikan rezeki. Wal mu'minu wal kafiru, baik dia mukmin maupun kafir. Wal awwaliyin wal akhirin, baik dia yang awal maupun yang akhir. Wa huwa Razzaqul abda, ya Allah, Allah yang memberikan rezeki
yang bersifat badannya. Jadi tidak ada kaitannya. Oh, saya rajin ibadah, tapi kok kenapa rezeki saya ya angel temen dene ya. Kayak atau sembahyang dene kok ya lancar usaha. Gampang duitnya. Oh, nek kaya gua aku rasa sembahyang baik. Bukan seperti itu. Karena Allah memberikan rezeki yang bersifat umum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah dia mukmin atau tidak mukmin, masalah dia baik atau tidak baik. Allah zat yang menciptakan, Allah lah yang bertanggung jawab kepada seluruh makhluk. Kemudian an-nausani, rezeki, jenis rezeki yang kedua, yaitu rizqul khas, rezeki yang bersifat khusus. Inilah yang tidak dimiliki oleh setiap hamba, tidak dimiliki oleh setiap manusia. Kalau tadi umum, siapa saja asal hidup pasti Allah berikan kecukupan. Ar-rizqul khas wa rizqul qulub, rezeki dalam bentuk hati. Wa tahdiyatuha bil ilmi wal iman, yang itu hanya bisa didapatkan dengan ilmu dan iman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Walladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'min. Hanya hamba-hamba Allah yang beriman, yang beramal sholih, yang taat kepada Allah, itulah yang akan mendapatkan rizqul khas, rezeki yang bersifat khusus. Warzaqul halal alladhi yu'inu ala sholahuddin, ala sholahiddin, yang dikhususkan atau yang ditentukan bagi orang yang agamanya baik. Wa hadzal khas bil mu'minin ala maratibihim bil, ini khusus bagi orang-orang mukmin sesuai dengan martabatnya. Ketika seorang mukmin semakin takwa kepada Allah, keimanannya semakin dalam, maka rizkil khos, rezeki yang bersifat khusus berupa ketenangan hati, itu akan Allah berikan. Begitu tingkatan-tingkatannya. Bihasbi ma taqtadiyahul hikmatihi wa rahmatihi, dengan berdasarkan terhadap apa-apa yang didapatkannya dari hikmah dan kasih sayangnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan heran kalau kita mendapatkan, kalau kita melihat orang semakin alim, semakin sholih, semakin takwa kepada Allah, maka dia akan semakin mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Dan Allah akan memberikan rasa kecukupan terhadap dirinya. Kadang-kadang kita yang belum sampai ke sana, oh ya kalau ketone atau kerja kurang ibadah baik ini kok ya cukup ya. Inilah yang dimaksud dengan rizqul khas. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan qad ahsanallahu lahu rizqah. Quran surat Al-Talaq ayat 11. Barang siapa yang beriman kepada Allah wa ya'mal sholihan, dan berbuat baik,
yudkhilhu, niscaya dia Allah akan memasukkannya jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang di bawah yang mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abadan, yang kekal di dalam. Qad ahsanallahu lahu rizqan, sungguh-sungguh Allah memberikan rezeki kepadanya dengan rezeki yang baik. Oleh sebab itu bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui kajian Asmaul Husna, nama Allah Ar-Razzaq, jadikanlah pegangan untuk kita semuanya bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan kecukupan bagi setiap hambanya. Namun ada rezeki yang bersifat umum kepada siapa saja hamba Allah yang ada di alam dunia ini, tetapi belum tentu mendapatkan rezeki yang khusus kecuali bagi hamba Allah yang beriman, yang solid, dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rezeki dalam bentuk rizqul qulub, ketenangan hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita sampai ke sana. Karena sesungguhnya kehidupan yang paling nyaman itu adalah manakala hati kita tenang. Kita panggil senajan duitnya akeh tapi orang tenangnya mumet kok. Lebih baik duitnya akeh tapi tenang. Oleh sebab itulah mari kita bersama-sama Bapak Ibu semuanya, samping ikhtiar untuk dunia, ikhtiar untuk akhirat juga wajib bagi kita. Ini mukadimah pengantar kajian tadi sedikit membahas tentang fikih Asmaul Husna. Ini insya Allah jarang yang punya ini kitab ini. Dilanjutkan kepada kajian hadis Bapak Ibu sampai kepada bab min maudi'il Jum'at, bab pembahasan tentang masalah sholat Jumat. Hadis tentang pentingnya sholat Jumat. An Abdullah bin Umar, hadis dari Abdullah bin Umar, wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu kepadanya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu kepada keduanya, yaitu Abdullah dan Umar, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka berdua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti langsung sima'i, mendengarkan langsung. Yaqul, bersabda, ala a'wadil mimbari, mereka berdua mendengar Rasulullah bersabda di atas kayu mimbarnya. Cara seniki kita baca. Layan tahiyanna aqwamun an wa'di an wad'ihimul jum'ati aw la yahtimanallahu ala qulubihim summa la yakununna minal munafiqin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang-orang yang berhenti meninggalkan Jumat, artinya orang yang tidak pernah melaksanakan sholat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka, aulayah timanallahu ala qulubihim. Oh, bagi hamba-hamba Allah, bagi orang yang tidak mau atau belum mau melaksanakan menunaikan sholat Jumat, berarti hatinya masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
summa layakununna minal ghafilin. Kemudian mereka benar-benar termasuk orang yang lupa. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jadi ada kalanya orang yang tahu tapi tidak mau. Tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat tetapi tidak mau melaksanakan atau menunaikan sholat Jumat. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti itu sesungguhnya hatinya masih tertutup. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang kedua. Wa an Salamah bin Aqwa'in. Hadis dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, semoga Allah meridhai anhu kepadanya. Qal, ia berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atan. Kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Summa man shorifu walaysa lil khitani bidun nastadillu. Kemudian kami selesai summa nan shorifu. Nan shorif itu bujal, selesai. Kemudian kami selesai atau bar walaysa lil khitani bidun, hingga pada saat itu tembok-tembok tidak ada lagi bayangan nastadillu untuk kami berteduh. Maksudnya hingga sholat Jumat waktunya selesai. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa lafdz Bukhari, dan lafaz dari Imam Bukhari. Jadi sahabat Salamah bin Aqwa pernah bersama-sama Rasulullah sholat Jumat. Kemudian begitu selesai beliau keluar dari masjid hingga bayangan itu, artinya betul-betul telah melaksanakan sholat sesuai dengan waktu. Wa fi lafdz Muslimin, dan dalam lafaz Imam Muslim, kunna nasma'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat Jumat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu daripada istiwa atau belum masuk waktu istiwa. Apalagi sekarang perubahan cuaca yang itu sangat berubah, sehingga ada kalanya kita di masjid A sudah selesai Jumatan, sudah pulang, kita jalan ke tempat lain, di sana masih ada. Inilah pentingnya kita berikhtiar. Nah, kalau di Masjid Nikmatul Ittihad ini sudah dipatok nih jam 12.00. Meskipun waktu masuk zuhurnya bisa saja mundur, bisa saja maju, tetapi lebih baik dimundurkan, bukan dimajukan. Jam 12 berarti memang ya sudah masuk, sudah melebihi waktu istiwa. Kemudian wa an Sahal bin Sa'id, hadis dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhuma kepada keduanya. Sahal bin Sa'id qol, ia berkata, ma kunna naqilu wala nataqadda illa ba'dal jum'ah. Kami tidak pernah tidur dan kami juga tidak pernah makan siang kecuali setelah selesai sholat Jumat. Wa an Sa'il bin Sa'ad qol,
makunna nakilu wala nataqaddah. Kami tidak pernah makan siang, kami tidak pernah tidur, wala nataqaddah, dan kami juga tidak pernah makan siang illa ba'dal jum'ati, kecuali selesai sholat Jumat. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya sholat Jumat itu adalah sholat yang harus disegerakan. Wa idza nudiya lis-sholati fa idza qudiyatish sholatu fantasiru fil, apabila telah selesai. Tapi apabila telah dipanggil, maka fas'auida dzikrillah, bersegeralah untuk menunaikan mengingat Allah. Jadi begitu waktu menjelang tidur atau menjelang Jumat, sallallahu alaihi wasallam rak'atan min sholatil Jumati. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, wa wairiha, atau selainnya, atau selain sholat Jumat, misalkan sholat subuh, sholat yang 2 rakaat, fal yudif ilaihil ukhra, maka hendaklah ia menambah rakaat lainnya yang masih kurang. Wakon tamat sholat, hingga sholatnya menjadi sholat yang sempurna, dengan catatan bukan untuk disengaja. Jumatan keri serkangan tapi anu disengaja, ini beda. Kadang-kadang nonton ini tempat masjid lain yang saya lihat sampai datang begitu sudah satu rakaat baru datang. Ini lain hukumnya. Tapi bagi yang memang masbuknya dengan syar'i, karena ada halangan syar'i, maka hendaklah dia menyempurnakan, menambah satu rakaat. Oh, gimana kalau itu? Katanya kalau Jumatan tidak mendengarkan khutbah tidak sah sholat Jumatnya. Nah, bagi yang sengaja. Tapi bagi yang tidak sengaja, seperti tadi halangan syar'i, misalkan hujan yang lebat, atau ada bencana, atau di jalanan dan lain sebagainya, tentu berbeda dengan yang mukim, yang tidak ada masalah. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat oleh Imam Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi, wal lafdzu lahu bi isnaduhu sahihun, dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis yang lain Bapak Ibu, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah dengan berdiri, dengan riwayat yang lain. Wa an Jabir bin Samurah, hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai anhu kepada keduanya, kepada Jabir dan Samurah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu qa'iman, Nabi berkhutbah dengan berdiri, summa yajlisu, lalu summa yaqumu, kemudian bangun dari dirinya, fa yahtubu qa'iman, dan berkhutbah dengan khutbah yang kedua. Faman anba'aka annahu kana yahtubu jalisan, maka barang siapa yang memberitahu engkau bahwa beliau berkhutbah dengan duduk, faqad kadzdzaba, maka sungguh-sungguh dia telah berbohong. Jadi tidak ada alasan khutbah Jumat dengan duduk. Kemudian bagaimana model dan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah?
Wa an Jabir bin Abdullah, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khotbah, apabila berkhutbah, ihmarat aina, ihmarat maka merah ainahu, mripate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula cuma keur matane Kanjeng Nabi ora pantes. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah itu mripate niki memerah, menunjukkan semangat. Boten kemudian pun dulu mawon malam boten dilengaken mari sing jamaah. Kan nonton tiang khotbah niku masak jamaah bu sama sing teka ora ngerti. Kan nonton nggih. Nah itu bukan model cara khotbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida khotbah ihmaron aina, hingga mripate Kanjeng Nabi kelihatan memerah. Wa ala sautuhu, dan suaranya nadanya tinggi. Suaranya keras. Kan ada kalanya si khotbah itu jernyem. Malah jamaah ora krungu lampu, sing penting Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat. Itu bukan model cara khotbah Rasul. Cara khotbah Rasul semangat, suaranya ditinggikan, wastadda ghadab. Kemudian tidak hanya sebatas itu, ia seakan-akan sedang memarahi, wastaddan ghadab, dengan sadid, dengan keras, hatta ka'annahu mundirun jaisin, hingga Rasulullah seakan-akan pada saat itu sedang khotbah seperti komandan pasukan. Yaqulu, dengan bersabda, sabbahakum wa massa. Di pagi hari ini dan di siang yang akan datang, itu di depanmu sudah ada pasukan-pasukan musuh-musuh. Wa yaqulu amma ba'du. Ya, beliau membaca amma ba'du. Fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Fa inna khairul hadis, sesungguhnya sebaik-baik ucapan kitabullah adalah kitab Allah atau firman Allah. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perbuatan itu adalah yang diajar-ajarkan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Kemudian wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain, yahmadullaha wa yunsi alaihi, Allah memuji Allah, Nabi Muhammad dengan memuji Allah, wa yunsi alaihi, dan juga meninggikan Allah, summa yaqutu ala isri dzalik faqad ala sautuhu, dengan khutbah yang seperti tadi, dan sungguh-sungguh ala sautuhu, meninggikan atau mengeraskan suaranya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walin nisa'i, dan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai, wa kullu dolalatin bin nar, kullu bid'ah
bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kalau dalam riwayat Imam Muslim hanya sebatas wasarwal umuri muhdasatuha wa kullu bid'atin dolalah. Tapi kalau dalam riwayat Imam An-Nasai wa kullu dolalatin finnari, dan setiap yang dolalah adalah masuk neraka. Nah, inilah model atau cara baginda Rasulullah SAW dalam berkhutbah, yaitu dengan meninggikan suaranya, kemudian semangatnya terlihat dari meripatnya, matanya yang melihat kepada para jamaah, dan kemudian seakan-akan dia sedang memberikan amarahnya, seakan-akan dia sedang menjadi mudirul jais, komandan pasukan perang. Jadi memberikan semangat, bukan sebaliknya. Ketika kita khutbah kok kemudian membuat ngantuk. Aduh kepenak banget nih si khutbah kayak ini, jadi aku jadi ngantuk, turunnya kepenak. Bukan. Setunggal malih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa'an Umar bin Yasir, hadis dari Umar bin Yasir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi pada keduanya, pada Umar bin Yasir. Qol, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Yasir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun bil fikri. Sesungguhnya lamanya sholat seseorang, inna tula sholatir rajuli, sesungguhnya lamanya sholat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan ringkasnya atau pendeknya khutbahnya seseorang, min fikrihi, menandakan bahwa pemahamannya mendalam. Ini Bapak Ibu, jadi nek sholatnya dakwah tapi khutbahnya pendek, ini menandakan bahwa orang itu pengetahuannya mendalam. Rawahul Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya khutbah ya jangan kawan-kawan ada setengah jam, malah singkirmuakan malah bingung apa yang disampaikan, tetapi pendek, ringkas, tapi berisi. Itu yang dimaksud dengan wa qisarahut batihi ma'innatun min fik. Kadang-kadang kan nonton ya antun si khotbah suwe temen 20 menit. Nah, bahkan kadang-kadang kayak pidato nih. Oleh sebab itulah, ini apa yang saya bacakan adalah hadis-hadis sesuai dengan riwayatnya, rawinya, dan kemudian dilihatkan oleh siapa. Tinggal masalah nanti bagi kita sebagai jamaah warga Muhammadiyah, tentunya ya sudah ada tuntunannya yang baku yang sudah disampaikan dalam tarjih Muhammadiyah. Maksud kami membacakan hadis-hadis ini hanya sekedar untuk memahami, kalau ada yang begitu, ternyata ada itu dalam hadisnya, berarti mengikuti yang apa disampaikan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menambah wawasan keilmuan kita, bagi yang belum mendengarkan, bagi yang sudah mendengarkan, itu memujaah kembali. Billahi taufiq wal hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.